Halo, perkenalkan nama saya Tommy Faustino Syakio, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi sistem komputer. Saya dari Informatika 2024, mata kuliah pengantar Informatika dan Komputasi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang organisasi sistem komputer. Apa sih itu organisasi sistem komputer? Di sini dijelaskan itu organisasi sistem komputer adalah struktur yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen perangkat keras atau hardware dalam sebuah sistem komputer diatur, saling terhubung, dan bekerja untuk mendukung proses komputasi. Hal ini mencakup interaksi antara prosesor, memori, perangkat input atau output, dan bus data. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian penting, bagian utama dari sistem komputer. Yang pertama-tama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini bertindak sebagai otak komputer yang mengeksekusi instruksi dari program. Yang kedua ada memori atau RAM, atau juga disebut RAM, atau mungkin ROM, yaitu penyimpanan sementara yang memungkinkan akses cepat oleh CPU, Central Processing Unit, untuk menjalankan instruksi. Yang ketiga ada bus atau bus data, yaitu jalur komunikasi yang mengirimkan data antar komponen di dalam sistem komputer. Yang keempat ada yaitu perangkat I/O atau input atau output, input dan output, yaitu perangkat yang menghubungkan komputer dengan pengguna atau perangkat eksternal lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan struktur dari sistem komputer. Yang pertama ada fungsi sistem komputer. Apa sih fungsinya dari sistem komputer itu? Sistem komputer melakukan 4 fungsi utama, yaitu input, pemrosesan, penyimpanan, dan juga output. Setiap fungsi berperan penting dalam pengelolaan dan pengolahan data komputer. Yang kedua ada struktur dari sistem komputer. Apa aja sih struktur dari sistem komputer? Yaitu struktur sistem komputer mencakup CPU atau Central Processing Unit sebagai pusat pemrosesan. Yang kedua ada memori atau RAM untuk penyimpanan sementara, perangkat input atau output untuk interaksi dengan pengguna, dan juga bus data untuk komunikasi antara komponen. Selanjutnya fungsi komputer. Fungsi dari komputer bisa dibagi menjadi 4 bagian penting yang berperan dalam mengelola data dan juga instruksi. Bisa dilihat di sini ada diagram dari operating environment atau langkah-langkah fungsi-fungsi dari komputer, operasi komputer. Yang pertama ada data movement apparatus. Apa sih itu? Di sini dijelaskan data movement apparatus adalah merupakan interface yang bertanggung jawab untuk memindahkan data di dalam komputer. Yang kedua control mechanism, yaitu merupakan mekanisme pengendali utama dalam fungsi komputer yang mengatur jalannya proses. Yang ketiga ada data storage facility, yaitu berfungsi sebagai unit penyimpanan data di dalam komputer. Yang terakhir ada yang keempat, ada data processing facility,
yaitu unit yang bertanggung jawab untuk pemrosesan data yang diterima dan mengeluarkan hasilnya, atau result. Selanjutnya bisa dilihat ada struktur dasar komputer. Dilihat diagram tersebut. Diagram ini adalah struktur dasar dari komputer. Kalau dilihat dari diagram ini, kita bisa lihat dari awal, yaitu CPU. Kita bisa lihat bagaimana setiap komponen ini bisa saling terhubung. Dari awal CPU berperan sebagai pusatnya, berinteraksi melalui control bus ke memori RAM, memori atau RAM atau juga ROM, dan perangkat I/O yang menghubungkan melalui data bus, terus ke bus control bus, dan juga ke address bus. Bus ini bertindak sebagai jalur komunikasi yang memastikan semua komponen dapat bertukar data dan juga instruksi dengan cepat. Selanjutnya, struktur utama dalam komputer. Struktur dasar komputer yaitu terdiri dari 4 elemen utama. Apa aja sih itu? Yang bekerja bersama untuk mendukung fungsi operasi komputer. Struktur utama dalam komputer ada 4 elemen utama, apa aja itu? Yang pertama-tama ada Central Processing Unit atau CPU yang berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi utama. Yang kedua ada main memory atau juga RAM, berfungsi sebagai penyimpan data utama yang digunakan oleh CPU selama pemrosesan. Yang ketiga ada I/O atau input dan output, berfungsi untuk memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection keempat, yaitu berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data. Proses pengolahan data terdiri dari beberapa langkah yang memastikan data diproses dari penyimpanan hingga menjadi hasil akhir. Bisa dilihat gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah langkah-langkah dari pengolahan data. Dari awal yaitu movement, control, storage, and processing. Gimana sih langkah-langkah pengolahan data ini? Yang pertama, pengambilan data. Data diambil dari storage oleh unit control. Proses data. Yang kedua, unit control memberikan data ke bagian pemrosesan untuk diolah. Dan yang ketiga, hasil pengolahan. Hasil dari pemrosesan data disimpan kembali ke storage sebagai hasil atau result. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem interupsi dan manajemennya. Apa sih itu sistem interupsi? Di sini dijelaskan, interupsi adalah sinyal yang dikirim ke prosesor oleh perangkat keras atau hardware atau perangkat lunak software untuk memberitahu bahwa suatu tindakan perlu segera dilakukan. Interupsi menghentikan sementara jalannya eksekusi program utama untuk menangani tugas prioritas yang lebih tinggi. Lalu manajemen interupsinya adalah: yang pertama, prosesor menghentikan sementara program yang sedang berjalan dan menyimpan statusnya sebelum memproses interupsi. Dan yang kedua, setelah interupsi selesai,
prosesor melanjutkan eksekusi program yang tertunda dari titik sebelumnya. Jadi saya akan menjelaskan memory cache. Apa sih itu memory cache? Di sini dijelaskan memory cache adalah memori berkecepatan tinggi yang terletak di antara CPU dan juga RAM. Cache menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan untuk mempercepat akses CPU ke data. Lalu apa sih fungsinya dari memory cache ini? Fungsi dari memory cache ini, yang pertama, cache mempercepat pemrosesan dengan mengurangi waktu akses data yang sering digunakan oleh CPU, Central Processing Unit. Yang kedua, cache memiliki hierarki seperti L1, L2, dan L3, di mana L1 adalah tercepat, tetapi ukuran paling kecil di antara L2 dan L3. Lalu poin penting pertama dari pembahasan ini adalah interaksi antara CPU dan memori. CPU berkomunikasi dengan memori melalui bus data dan bus address untuk mengambil data dan instruksi yang diperlukan dalam proses komputasi. Lalu poin penting yang kedua, peran bus dalam sistem komputer. Bus bertindak sebagai jalur komunikasi antara komponen-komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input-output, sehingga memungkinkan transfer data antar komponen tersebut. Lalu saya highlightkan dan yang saya highlight dalam pembahasan kali ini adalah bus adalah tulang punggung komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen dalam sistem komputer. Lalu takeaway dan kesimpulannya adalah dari seluruh pembahasan kali ini, sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti CPU, memori, perangkat input dan output, dan bus data. Seperti ada yang dijelaskan ya. Setiap komponen bekerja sama untuk melakukan fungsi input, pemrosesan, penyimpanan, dan juga output. Yang merupakan dasar dari operasi komputasi. Lalu takeaway points dari pembahasan kali ini adalah sistem komputer dirancang untuk memastikan kelancaran komunikasi dan pemrosesan data antara komponen-komponennya. Yang kedua, ada fungsi dan struktur sistem komputer merupakan fondasi dari seluruh operasi perangkat komputasi modern. Sekian dari penjelasan saya tentang organisasi sistem komputer. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.